Ita hagadup hasoman sapur sayaon, si holma tangarota hatani Tuhan ibagas bornginon, asedehar pasadahita hurta martonggo mahita. Terima kasih Tuhan isombakon hanami hubamu ibagas panorangon, halani tongtong do tongon iring-iring ham guluh nami das subani panorangon. Ibagas panorangon pe Tuhan, sihol do hanami manakasi hatamu, pasu-pasu ham Tuhan hatana sihol sita kason nami, asiboi gabe pelita ibagas haganupan lakah parguluhan nami. Parmaloi ham hanami Tuhan ibagas nama nakasi hatamu, janah parmaloi ham homani hanami, nama jalo hatamu, asiboi tongtong hanami, mardalan ibagas hatamu. Yondos kon hanami ma Tuhan haganup haguluhan nami ibagas tanganmu. Ibagas goradi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam. Horas mabata hagenup. Hatani Tuhan nasihol tangarota ibagas bornginon aimanatar surat bani Galatia 5 ayat 10 das subani 20 ibasawan hanami ibagas bahasa Indonesia sonon mah hatani Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Sonaima hatani Tuhan. Bapak Inang, pemuda sonage sekolah minggu, na adong i GKPS Palembang. Na parlobi pada sanami aima salam sehat, salam hangat penuh kerinduan untuk kita semua. Anggo ihitung hita minggu pasapuluhon ma minggu naroon lang pajupa hita tene hagenupan age pesonai malas do uhur halani boido hita berkomunikasi satu dengan yang lain halani kecanggihani zamanon. Ibagas panorang borminon namar tugas aima guru sekolah minggu. Bertepatan maai memperingati hari ulang tahun sekolah minggu pakon perdingaton parohni tunira pasing. Bapak Inang pemuda pakon sekolah minggu nah hinargani Tuhan. Domu humbani hatani Tuhan ibagas panorangon aima hidup menurut daging atau roh. Na parlobe ipabotokan hanami aima isedo Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat, Paulus adalah salah satu rasul yang memiliki jiwa dan semangat yang kuat dalam menganiaya jemaat Kristus yang ada di Yerusalem pada masa itu.
Rasul Paulus ay masada Rasul Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus setelah dia mengalami pertobatan. Sebelum mengalami pertobatan, baginya pekerjaan membunuh dan menganiaya pengikut Kristus dan hamba-hamba Tuhan merupakan kepuasan tersendiri. Tetapi setelah dia mengalami pertobatan dan mengenal Kristus, dia adalah salah satu rasul yang memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa untuk ikut bersama Kristus. Hatta di Tuhan bani ayat 16 dan subani 10 Paulus membahas tentang dua pilihan hidup, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Tidak ada tempat yang netral. Setiap percaya harus memilih untuk hidup dipimpin roh atau hidup menurut daging. Daging dan roh adalah dua hal yang berlawanan. Tidak mungkin orang yang hidupnya dipimpin roh sekaligus dipimpin juga oleh daging atau hawa nafsunya. Kata dipimpin on boido disebut atau merupakan istilah hukum untuk menggambarkan kondisi seorang tahanan. Seorang tahanan berada di bawah otoritas orang lain yang tidak punya hak apapun. Demikian juga ketika seseorang dipimpin oleh roh, maka roh berotoritas atas dirinya. Dia hanya punya satu pilihan, yaitu taat kepada roh. Tidak ada buah yang tumbuh dalam semalam. Demikian juga tidak ada orang percaya yang dapat berbuah dengan sempurna dalam waktu satu hari. Semuanya butuh proses. Ia akan tumbuh dari waktu ke waktu. Kita harus membiarkan Roh Kudus membimbing kita, membawa kita ke dalam berbagai-bagai ujian yang akan mengembangkan dan menyempurnakan buah dalam diri kita. Peran utama Roh Kudus dalam proses keselamatan kita adalah menyatukan diri kita dengan Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan pemikiran ini dengan cara yang sangat jelas sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita haganup nah hinargani Tuhan. Keinginan roh bertolak belakang dengan keinginan daging. Roh memang tidak dapat dilihat, tetapi setiap orang yang dipimpin oleh roh dapat terlihat dari buahnya. Jika kita menghasilkan buah-buah roh, maka kita sesungguhnya telah mengalahkan keinginan daging. Bani ayat napa 10 siahkon das subani ayat 20 sada iha tahun kehidupan yang berkaitan dengan keinginan daging. Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat sensitif dan sangat berpotensi untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Keinginan daging dapat merusak semua segi kehidupan dan merusak setiap langkah kehidupan kita. Beberapa keinginan daging sepintas terlihat menarik, nikmat, dan mungkin tidak terlihat sebagai sebuah dosa besar. Akibatnya, kita memberi toleransi, menganggap bahwa hasil itu hanyalah sebuah dosa kecil dan sangat sepele, tanpa kita sadari bahwa dosa kecil itu mampu menjadi pintu masuk bagi berbagai dosa selanjutnya yang berakibat fatal dan mampu menghancurkan kehidupan kita. Bahado contoh naboi torihita akibat mengikuti keinginan daging dari beberapa tokoh Alkitab. Contoh nih, Simpson yang dibutakan oleh wanita.
Daud berzinah dan membunuh. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Pakon bahat dape contoh-contoh dalikan. Contoh on menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak satu pun dari kita yang bisa kebal terhadap kedagingan. Ibagas goluta siganup ari, ipangin dohondo, ase tetap melatih diri mampu hidup menurut roh dan bukan daging. On tertulis ATP ya tahun ibagas kitab Roma ayat 8, kitab Roma 8 ayat 6. Ya tahun sonon. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Paulus juga menuliskan bahwa menurut keinginan daging berarti perseteruan terhadap Allah. Dan siapapun yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap waspada dan membentengi diri kita dari segala keinginan daging yang menjadikan kita serupa dengan dunia ini. Saterusnya tahun, roh memang penurut, tapi daging lemah. Betapa sulitnya menundukkan diri kita meski kadang kita sudah berbuat penuh untuk berubah. Gambaran sonahado, rentannya manusia dikuasai kedagingan, yaitu melalui peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani pada waktu itu. Ibagas Matius 26 ayat 41 ya tahun, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Yesus tahu bahwa murid-muridnya sangat rentan terhadap godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka, sehingga lewat daging itu mereka akan terus-menerus dikalahkan jika mereka tidak berusaha untuk menguatkan roh melalui doa. Peringatan orpe berlaku do banhita, lang pita humbani murid ni Tuhan Yesus, tetapi terlebih mah humbani hita jolma bani hari-hari panorang on. Betapa banyak godaan yang rentan menyerang kita dari berbagai sisi. Dari media massa, hiburan, pertemanan, lingkungan, gaya hidup. Semua itu bisa dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap menjatuhkan kita. Lagi dan lagi, terus menerus. Karena itu kita dianugerahkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang dapat membimbing roh kita agar dapat berkuasa di dalam diri kita melebihi kedagingan. Biarkanlah Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita dan berdoalah dalam roh yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Roh kita terus membangun diri kita hingga kita mampu mengatasi kelemahan kita atau menaklukkan segala kedagingan. Saterusnya bani ayat 22 sampai 23. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang buah-buah roh. Rasul Paulus tentu memiliki maksud tertentu pada saat memilih istilah buah roh. Penggunaan kata buah dimaksudkan sebagai perbuatan. Buah roh versus perbuatan daging. Kata buah menyiratkan ketergantungan pada pohon sebagai penopang. Itulah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita ingin hidup. Kita yang hidup dipimpin oleh roh akan menunjukkan semua rasa dalam satu buah. Hidup yang dikuasai roh akan diwarnai dengan semua rasa yang ada di dalam buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Semua rasa yang ada di dalam buah roh sibagalan aima kasih nomor 1. Urutan yang pertama, mengapa harus kasih? Sebab ada tertulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Di dunia ini yang terbesar adalah kasih. Tanpa kasih, segala perbuatan manusia tidak ada artinya di mata Tuhan. Kasih, holong. On masada, salah satu kegiatan ataupun aksi nadop idalang penhita di tengah-tengah ni kuriata GKPS Palembang. Marhite na adong musibah aima pandemi COVID-19. Nilai tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Nilai tertinggi dari pengorbanan adalah pengampunan. Dan nilai tertinggi dari pengampunan adalah pemulihan. Diakhiri dengan kasih. Napa duahon? Buah roh yaitu buah sukacita. Buah sukacita kita dapatkan pada saat kita mengalami duka cita dalam berbagai macam situasi. Saat itulah Roh Kudus memberikan penghiburan sehingga kita bisa tetap bersukacita dan justru mampu menguatkan orang lain. Dengan rasa sukacita yang Tuhan beri, maka kita dapat lebih mengerti hidup dan lebih bersyukur. Napa tuluhon? Damai sejahtera. Gatido itang arhita hata, beristirahatlah dengan damai. Ahado maksudnya kalimat on. Dan kata-kata ini juga sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Dengan maksud agar orang yang telah meninggal merasa damai, tenang, dan dapat ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Bapa di surga. Jika orang meninggal pun butuh kedamaian, apalagi kita yang masih hidup. Damai itu jauh dari segala kekacauan, aman, tentram, dan damai. Damai dapat kita temukan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memberi kita ketenangan di dalam hidup. Rasa damai menjadi abadi dalam hidup kita jika hubungan kita dengan Roh Kudus terus terjalin secara terus-menerus. Napa paton? Kesabaran. Kata-kata sabar ada batasnya. Kita semua pasti pernah mendengar, bahkan kita pun pernah mengucapkannya. Apakah itu benar? Sabar sebenarnya tidak ada batasnya. Mengapa sabar memiliki batas? Karena kita sendirilah yang membuat batasan tersebut. Sabar dapat dimiliki setiap orang, tetapi tidak semua orang bisa menjaganya. Sabar adalah di mana kita memiliki dan memilih untuk menahan ego dan memilih untuk mengalah. Contoh nyata aima bodoh rasa kita ibagas panorangon. Kita bersabar. Kita tetap berpengharapan bahwa semua akan berakhir dan kita pun tidak boleh berputus asa. Kita berdoa semoga semuanya cepat berlalu dan tetap bersabar. Dalam arti tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan yang lain. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap bersabar. Napa limahon? Kemurahan. Kemurahan adalah kebaikan, kelimpahan, sikap di mana memberi kepada orang lain apa yang kita miliki dengan rasa ikhlas.
Kemurahan berkaitan dengan belas kasihan, karena tanpa adanya belas kasihan kita tidak bisa memberi kemurahan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita lah yang memberi kita rasa belas kasihan dan kemurahan. Maka dengan kemurahan yang dari Roh Kudus tersebut, kita memiliki rasa empati yang lebih dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Napa ono mohon? Kebaikan. Anggo isukun sekolah minggu, apa sih kebaikan itu? Mereka bilang berbuat baik, menolong, suka memberi, pakondalegan. Ya, memang perbuatan baik. Sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Dan berbuat kebaikan bisa diibaratkan seperti menabur benih. Setiap benih kebaikan yang kita tabur pasti akan mendapat tuaiannya. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Napa pituhon? Kesetiaan. Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan, dapat dipercaya, taat menjalankan perintah. Kita sebagai manusia harus taat dan setia kepada Allah. Walaupun dihadapkan dengan berbagai macam masalah, karena masalah merupakan ujian dari iman yang kita miliki. Contoh tokoh Alkitab yang mencerminkan kesetiaan salah satunya adalah Ayub. Penderitaan yang dialami Ayub bukanlah penderitaan yang biasa. Bukan hal yang mudah untuk kehilangan semua keluarga dan semua harta benda. Tetapi Ayub tetap setia dan mengarahkan matanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan semuanya dengan 2 kali lipat dari kepunyaannya semula. Itulah arti dari sebuah kesetiaan. Pawaluhon, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti seseorang yang lemah dalam fisik, tetapi orang yang memiliki kekuatan dan energi serta dapat mengontrol energi dan kekuatan tersebut dalam emosi dan perilaku atau sikap. Kelemah lembutan menurut Alkitab disebutkan naparlobe tunduk kepada Tuhan seperti Daud yang berkenan hidupnya kepada Tuhan. Napa duahon mudah dibentuk dan diajar. Napa tuluhon mampu mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Napa siahon penguasaan diri. Penguasaan diri adalah bungkus dari semua roh yang ada. Seperti sebuah gelas, apabila gelas pecah, maka semua isi gelas akan tumpah. Melalui penguasaan diri, kita dapat menjadi pribadi yang dewasa. Kita juga tidak mudah terbawa arus keinginan duniawi. Penguasaan diri dengan penggunaan pikiran, lidah atau ucapan, dan mata. Hita hagenup tahinargani Tuhan. Saterusni bani ayat 24 ya tahun. Barang siapa yang menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dari rincian keinginan daging dan roh dalam kurung buah-buah roh, Rasul Paulus memberi kesimpulan pada ayat yang ke-24 dan yang 25. Siapa saja yang ingin menjadi milik Kristus, kalimat ini menunjukkan hubungan yang erat dan sangat dekat antara Kristus sebagai Tuhan dan orang Kristen sebagai pengikut dan kepunyaannya.
Firman Tuhan mengatakan bahwa ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala hawa nafsu menunjukkan setiap jenis hawa nafsu. Dengan kata lain, jikalau seseorang tetap pada keinginan daging, maka sesungguhnya ia belum menyalibkan dirinya. Dengan demikian, ia belum boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 25, jikalau kita mengaku sebagai orang yang hidup dalam roh, maka berkomitmenlah mengikuti pimpinan roh sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Ini songonon. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, terakhir ayat yang ke-26 merupakan kalimat peringatan tambahan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalimat ini adalah tameng atau perisai. Jikalau setiap usaha untuk dipimpin oleh roh, maka kehendaknya lah yang jadi. Jika berhasil, jangan sampai penuh dengan kesombongan, sebab hal itu justru akan menjadi orang-orang Parisi baru. Bapak Inang, pemuda, pakon sekolah minggu, nah hina holongan Tuhan. Nasongan hata parpudi, ibagas ambilanon, ibuat hanamido sada buah roh aima membani kesabaran, tapi bukan berarti memisahkan buah roh yang satu dengan yang lainnya. Ibahasa hon hanami sono. Ketika kasus COVID-19 hadir di tengah-tengah kita, dia inilah yang mengajarkan kita arti kesabaran yang lebih. Bukan hanya orang dewasa, semuanya pukul rata, mulai dari lansia sampai ke balita. Mengajarkan kita arti dari kebesaran hati yang jauh lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Kita boleh menangis, kita juga boleh bersedih, tapi tidak untuk terpuruk dan jatuh. Kita satukan hati dan kita tetap berdoa. Kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan. Harus berjalan lagi untuk menyusun semua rencana yang tertunda. Doa yang paling penting, kita harus selalu ingat untuk bersyukur. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur karena di dalam jiwa kita masih ada kekuatan. Bersyukur walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi masih bisa berkomunikasi. Dan untuk kita yang tetap stay at home, berdiam di rumah, beribadah di rumah, untuk anak-anak kami yang belajar di rumah, tetap bersabar. Semua akan indah pada waktunya. Semua memiliki waktu yang tepat. Tapi mungkin kita masih memiliki segalanya. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit, yang bergumul di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bersyukur untuk saat ini. Kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa beribadah walaupun dengan cara seperti ini. Kita tetap bersyukur. Hari ini, waktu ini adalah hari yang berbeda. Mungkin besok atau lusa kita berpelukan. Mari tetap bersyukur. Kita ikuti anjuran pemerintah. Semoga badai ini cepat berlalu.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martonggo mahita. Marulakulak Tuhan, hanami makatahon terima kasih hubamu. Do matongon itangar hanami hatamu ibagas panorangon. Marpasu-pasu maham Tuhan humbani hatain. Aseboi jadi onjolan itong-atongani parguluhan nami. Ibagas panorangon pe Bapa, ibuan hanami do ibagas tonggo nami. Na parlobe aima setiap keluarga GKPS Palembang, setiap pagori ni kuria na adong GKPS Palembang yang sedang sakit, yang sedang bergumul secara ekonomi, Tuhan kuatkan kami semua. Pargogohiham hanami Tuhan, pagori ni kuriamu na kehilangan pekerjaan dan mungkin di PHK. Pargogohi Tuhan, aseboi mandalani goluhon ibagas na tetap bersyukur. Kami bisa saling mengisi, saling membantu. Sonai dohoma Tuhan humbani pemerintah nami anadong negara namion, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah terlobi maai i Kota Palembang. Berkati Tuhan, bereham sedia kebijaksanaan, kesehatan, aseboi sedia memimpin, ibagas malas niuhur, jarahan nami pe, boi tong-tong memuji pasangan ponggoranmu. Itonggohon hanami dohoma Bapa, para medis, na ibagas panorangon, pakon hagenup pasien na terkena musibah. Yondoskon hanami Tuhan hubamu aseboi teratasi hagenuk. Sonai homa Tuhan kiamanani negara nami. Ipadasa nami mahutanganmu aseham tong-tong namar horja itong-atongan isidia hagenuk. Aseboi tong-tong Tuhan hanami marmalas niuhur. Sonai homa Bapa ibagas panorangon ibuan hanami do Bapa haganu majelis jemaat nadong GKPS Palembang sonai gihomani Bapak Pendeta. Tuhan pargogohiham hanami Tuhan ibagas namandalangkon horja nami. Pargogohiham hanami Tuhan aseboi tong-tong jadi berkat bagi orang lain melalui hatamu pada sanami. Bereham tong-tong kesehatan bernami, aseboi homa hanami melayani. Jangan pakai ham hanami Tuhan lebih luar biasa. Ia tasnin haganuk Bapa, dosa pelanggaran nami, parlobe main sesatpam Tuhan, ase ulang gabi si bagam bati, pasu-pasu nasi holope si berahonmu, nami marsada-sada. Terpuji maham Bapa, jaloham hanami, ibagas goran anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.